Tuhan debata amanami na mga bangsa di Banugidya. Bukha mula teon, puji-pujian na sangapot sa awa namin at lumot ito ng kalituhan. Makilala kami asin ito ng naruhang. Nasa itoktong, umiring-iring matungani kami, ibagasan kayo bako sa akong baso. Kalituhan, sudah silong namin ibagasan sa liyong pasakan ko. Pasahoma na mga sumaso na mga ramot. Pasangit mo magdala do enggan. Paulas ni Roha di Hami. Dala sa ngapon di ba na balik. Hindi ako dengan namin pasatang ko sa tong ramot na sinutuan. Alituhan mong masinup kami masarapan na naiburhak mahami bagas sa Romi. Ato Tuhan, hiringit tunggu kami. Ang giat sagut, acara ibadah na naik sa patukawan ng Diyon, muli magdala do dengan paso-paso ang kapangulan ng diam ng probasi, paso-paso na sa pagkakaan do pagburu, ang giat sulit tulus do dengan mauliate maliho, pagdulo masesa do sa pangalason namin, sa tukong ng kami, taluk magsaw do ko, Uhud ka madyalo ka pasok-pasok do sa basa na next pa sa itong Tuhan. Mauliate man yung Tuhan, tangiyon dyan mga Panginoon namin. Ibagasan Jesus Christus Tuhan namin. Amen. Terima kasih.
menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan perkawinan itu. Engkau melihat kedua saudara kami yang bermaksud melangsungkan perkawinan. Mereka dapat memohon berkat. Sertai dan berkatilah mereka dengan kasih sayang-Mu. Isilah kehidupan mereka dengan Roh Kudus, agar perkawinan mereka ini senantiasa penuh damai dari permulaan hingga akhirnya. Dengarlah doa dan permohonan kami ini karena kasih sayang-Mu kepada kami. Amin. Sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Dan juga Yona Yumaidako Abuna. Firman Tuhan yang menjadi dasar kekuatan kita tertulis dalam Kolose 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dan di atas segalanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai dibicari sabunai ima haulun mirokai ai iro lahu di nasa ai paso. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kasih bukan hanya perasaan manusia belaka. Kasih yang kita kenal bukan hanya berhubungan dengan perasaan atau emosional kita, tetapi kasih adalah tindakan pengorbanan, tindakan memberi seluruh hidupnya Tuhan Yesus kepada kita, Tuhan bangsa. Jadi kalau ada orang lain yang mengenal kasih, ada manusia yang tahu bagaimana cara mengasihi, tetapi orang Kristen itu mengenal kasih yang jauh lebih besar dari kasih manusia, yaitu kasih Tuhan Yesus Kristus. Dari kasih Tuhan Yesuslah kita bisa belajar bagaimana mengasihi sesama kita. Dari kasih Tuhan Yesuslah kita bisa belajar bagaimana kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bahkan dari kasih Tuhan Yesus kita juga belajar ini yang paling sulit, mengasihi musuh kita. Karena itu boleh dikatakan dalam segala hal kehidupan orang Kristen itu sebenarnya adalah belajar tentang kasih Kristus. Bukan hanya belajar tentang kasih Kristus, tapi juga belajar untuk mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Itulah kehidupan orang Kristen di dalam perjalanan di dunia ini. Apalagi menyangkut dengan pernikahan, menyangkut hubungan suami dan istri. Kehidupan pernikahan itu adalah proses penyatuan dua pribadi yang berbeda menjadi satu. Alkitab kita mengatakan mereka tidak lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Karena pernikahan itu adalah proses penyatuan dua pribadi yang berbeda. Maka yang menjadi pertanyaan, apa yang bisa mempersatukan dua orang yang berbeda? Apa yang bisa mengikat persatuan sehingga persatuan itu menjadi kuat dan kokoh? Persatuan dua orang yang berbeda melalui pernikahan itu hanya bisa dimungkinkan diikat oleh kasih. Dan kasih itu sekali lagi bukan berorientasi pada perasaan manusia, tapi kasih yang disebutkan di sini adalah kasih yang telah ditunjukkan oleh Yesus Kristus, kasih yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus, kasih yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus kepada kita orang percaya. Karena itu kalau dikatakan di sini dan di atas segalanya itu, kenapa kasih sebagai pengikat
selama 4 tahun. Bukan orang tua yang telah mengantarkan kalian, bukan itu lagi yang menjadi dasarnya, tapi kasih Kristus itulah yang bisa terus akan mempersatukan kalian sampai mau memisahkan. Mungkin modal cinta kalian semasa pacaran 4 tahun itu mengantarkan kalian sampai ke alam ini, tapi setelah dari alam ini sampai kepada perjalanan pernikahan kalian nanti, sampai di ujung mau memisahkan. Yang bisa mempererat saudara, yang bisa menyatukan saudara, senantiasa tetap menyatu dalam pernikahan itu adalah kasih Kristus. Itu sebabnya kita perlu belajar apa itu kasih Kristus. Kenapa kasih Kristus bisa mempersatukan dan menyempurnakan? Pertama-tama, kasih Kristus itu adalah pengorbanan. Kristus berkorban, mengorbankan nyawanya, hidupnya untuk menjadi keselamatan bagi orang-orang berdosa yang mau percaya dan menerima keselamatan dari Kristus. Demikianlah juga ketika ada pengorbanan Kristus, dan itu menginspirasi hati dan pikiran kita, menginspirasi kehidupan kita, menginspirasi tindakan kita, maka orang-orang yang dipersatukan di dalam pernikahan, yang mungkin saja dalam perjalanan pernikahan itu akan kembali menunjukkan perbedaan-perbedaan pikiran, perbedaan-perbedaan latar belakang, perbedaan-perbedaan lainnya yang mungkin bisa menjadi tantangan dalam pernikahan itu. Tetapi dengan adanya pelajaran yang berharga yang kita terima dengan pengorbanan Kristus, maka kita juga belajar berkorban untuk pasangan kita. Dalam pernikahan, kalau masih ada kasih dalam arti mau berkorban kepada pasangan, dipastikan pernikahan itu akan tetap bisa dijalani dengan baik-baik. Kalau suami masih mau berkorban, kalau istri mau berkorban, pasti pernikahan itu bisa berjalan dengan baik. Amal pernikahan ini yang pasangan berkorban dengan berkorban ini apa? Selama pacaran 4 tahun itu ada yang meninggal. Diskusi dalam ada. Kita berkebunan korban dalam pernikahan ini selama 4 tahun ini, selama pacaran ada yang meninggal. Besar korbanan dia. Besar. Berarti kalian tidak perlu lagi diajari tentang pengorbanannya. Sudah pernah merasakan pengorbanan dari pasangan, betul? Tapi misalnya kemarin waktu pacaran, si baru kemudian ini kelaparan dari 12 tahun, bang, aku kelaparan. Mungkin caranya jauh. Siap deh, saya akan datang mengantarkan makanan atau menjemputkan kita makan sebentar dulu, ya kan? Pengorbanan itu membutuhkan beberapa jam waktu perjalanan, kedinginan lagi, ini juga suasana lagi hujan. Tapi itu dilakukan karena namanya pengorbanan, mengorbankan kenyamanan, mengorbankan waktu, pada mengorbankan uang untuk pasangan. Ya, itu contohnya. Tapi nanti setelah menikah 10 tahun, di bawah menikah 10 tahunan ini dalam pernikahan ini, itu semua, Pak, aku kelaparan. Masih mau berkorban seperti waktu pacaran itu? Jadi pengorbanannya besar kebutuhannya. Itu masih bisa membangun. Ada bapak-bapak istrinya kelaparan dan berbelas, alhamdulillah, anak kecil di mana itu berasa bapaknya itu. Padahal membuat pacaran siap deh, ada menuju. Tapi setelah menikah, yang namanya pengorbanan di masa pacaran itu tidak lagi bisa diulang. Jadi nggak tahu belajar pengorbanan dia semasa pacaran, tapi setelah menikah nggak mau lagi dia melakukan pengorbanan itu untuk pasangannya.
Tentu firman Tuhan berkata, ketika perlombaan-perlombaan itu masih ada dalam kehidupan pernikahan, maka itulah yang mempererat persatuan pernikahan itu. Tapi kalau satu berkorban, satu dikorbankan, pasti ini gak adil, ini rumah tangga gak adil, ini pernikahan gak adil, ya kan? Satu berkorban, satu dikorbankan, itu pasti tidak adil namanya. Karena itu mari kalian berdua harus sama-sama berkorban, ya. Berkorban untuk kebahagiaan pasangan, berkorban untuk pernikahan yang bahagia, berkorban untuk masa depan keluarga. Saya nggak tahu Bapak Ibu di sini kalau sudah menikah, apakah kita masih punya teman-teman yang dulu bersama dengan kita? Biasanya kalau sudah menikah, kita mungkin tetap punya teman, tapi tidak seintens sebelum kita menikah. Sekarang teman kita itu adalah pasangan kita kalau sudah menikah. Kita mungkin akan dicari oleh kawan-kawan kita yang di luar. Biasanya gampang diajak, biasanya sudah dihubungi kalau mau ada acara. Tapi setelah menikah, kalau kita menjadi susah dihubungi oleh teman-teman itu biasa, dan itu hal yang baik untuk kebahagiaan pernikahan. Itu juga bagian dari persoalan. Kawan-kawan kita pasti ngerti, karena sekarang setelah menikah, makanya disebutkan selamat memasuki hidup baru. Hidupnya sudah yang baik, tidak lagi seperti yang lama. Dulu sebelum menikah masih bisa punya waktu yang lama dengan kawan-kawan, tapi setelah menikah jangan. Kawan-kawan itu harus ngerti, karena setelah menikah, kawan yang paling dekat dengan kita adalah pasangan kita. Jadi itu juga adalah bagian dari pengorbanan. Dan yang paling menarik dari pengorbanan ini adalah Kristus memberi yang terbaik dari dirinya, dan dia mengambil kelemahan dari umat yang percaya kepadanya. Jadi Kristus memberi yang terbaik dari dirinya, mempersembahkan yang terbaik dari dirinya, dan mengambil kelemahan dari pasangannya, dari umatnya. Demikian juga pernikahan ini. Kita memberi yang terbaik kepada pasangan kita, dan kelemahan dari pasangan kita itu kita ambil menjadi bagian kita. Tapi kalau kita menikah, biasanya dalam kehidupan pernikahan orang barat, dicari-cari itu banyak yang tahu cari-cari. Ejekan, ini loh, dulu masih tahun berapa ya? Ada sedikit samping-samping kadang-kadang itu dicari-cari juga itu. Ada dilihat kalau orang yang istilahnya sedikit samping-samping kadang-kadang dicari. Ini juga akan muncul satu pasangan yang baru memasuki hidup pernikahan. Itu biasanya akan menerima ejekan-ejekan. Ini bisa meniru orang ini bisa meniru yang lain. Itu biasanya seperti itu. Dan kalau orang mengejek, siapa yang pasang baru untuk memilih pasangan yang terbaik? Kalau ada yang mengejek beberapa bulan ini, pernikahan yang pasang baru, apapun kalian bilang, dia yang terbaik. Karena coba-coba mengejek dia di depan. Kau mengejek dia sama dengan mengejekan. Tidak berhubungan juga seperti itu. Apapun yang diomongin orang tentang hal pernikahan ini yang harus pasang baru. Jangan ejek suami. Dia pilihan hatiku, dia yang pilih untuk mengayomi aku, mendampingi aku menjalani sisa hidupku. Jangan mengganggu lagi usaha. Jadi kalau kita menjalani pernikahan yang di dalamnya ada unsur kasih dan pengorbanan, salah satu pengorbanan yang kita pelajari adalah pengorbanan dari Kristus. Dia memberikan yang terbaik dari dirinya dan mengambil kelemahan dari umatnya. Suami istri seperti itu berlaku. Kita memberi yang terbaik dari diri kita kepada pasangan kita, dan kita mengambil kelemahan pasangan kita. Bukan untuk diizinkan dikatakan oleh orang, jangan diizinkan di sebar-sebarkan orang. Tapi kalau kita langsung pasang badan membela pasangan kita, lain hal
sahabat yang ada di rumah berdua, kalau memang pasangan kita salah, kita akan salah. Itu juga boleh. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa kasih sebagai pengikat yang mempersatukan? Sering sekali pernikahan orang Kristen, orang Batak tidak lagi dituangkan dengan tindakan kasih, hormat dari suami dan istri di dalam pernikahannya. Bapak Ibu saudara-saudari akan menikah sendiri, ketika tahu kita akan menikah atau menunggu 20 tahun di sana. Selama pernikahan itu di dalam kasih, pengorbanan dan rasa hormat, dan salah satu pengertian kasih itu juga adalah dalam kesetiaan, maka pastilah pernikahan itu akan tetap menjadi sukacita dan berkah.